tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua di tempat ini dan bagi semua yang beribadah online. Boleh sapa dulu kiri kanannya. Mari kita ucapkan perkataan berkat, katakan haleluya saudaraku, atau boleh tanya kabarnya. Haleluya. Semua kita bersuka cita, amin. Masih di bulan Oktober dengan tema dari gereja kita adalah tentang pengabdian. Bagaimana kita harus tetap taat, tetap memberi, dan tetap melayani di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa baiknya, luar biasa kasihnya, luar biasa semuanya dalam kehidupan kita. Dan apapun masalah pergumulan kita, pasti itu ada masa di mana kita di atas, masa kita di bawah. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita selama kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mari lewati hidup kita, mari lewati masalah itu, mari lewati sukacita itu dengan sukacita juga yang daripada Tuhan, amin. Nah, kita bersyukur pada minggu lalu kita sudah mengerjakan visi dan misi gereja kita. Mari berikan tepuk tangan paling meriah. Nah, yang pertama ada pelayanan di Pasaman Barat. Kita mengucapkan terima kasih untuk para pelayan yang sudah rela untuk jauh-jauh ke sana. Bukan hanya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan dananya semuanya. Yang sudah melayani Tuhan yang memberkati dan yang membalaskan kepada mereka. Yang kedua itu ada baptisan air sudah dilaksanakan pada minggu lalu. Dan TDRK juga sudah dilakukan. Oke, dan kita sama-sama katakan selamat kepada yang sudah baptisan air, kepada yang TDRK, dan kita tetap meneguhkan adik-adik atau teman-teman kita yang TDRK supaya bisa tetap ikut TDRK ini sampai selesainya. Pastinya nanti setelah selesai TDRK akan ada topik favorit mereka dan kita percaya firman Tuhan yang ditaburkan dalam TDRK dapat menjadi dasar rohani dalam kehidupan mereka. Dan ada berita bahagia yaitu kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Berkat dan Rizal. Tepuk tangan paling meriah. Nah, sebenarnya bagi saya pribadi mereka spesial. Dan bagi kita juga mereka spesial. Kenapa? Karena dua anak ini adalah orang yang mengkhususkan waktunya juga untuk Tuhan. Banyak hal yang mereka lakukan mulai dari pandemi. Kita tidak bisa beribadah secara jumpa langsung, mereka yang mengurusnya. Meskipun mereka banyak gak tahu, tapi dari ketidaktahuan mereka belajar sehingga mereka tahu. Dan kita sama-sama bisa menikmati daripada apa yang mereka kerjakan. Sama-sama kita katakan selamat ulang tahun. Dan terima kasih juga untuk pelayanannya. Dan terakhir kita akan membacakan ayat renungan kita. Saya undang dengan kasih Tuhan kita bangkit berdiri dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sama-sama kita bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita pada hari ini. Mari kita tinggikan Allah kita sambil kita melihat kanan kiri kita. Pancarkan senyum daripada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan hadir di sini, Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Kami datang Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, Tuhan yang mau hadir di tempat ini.
kita lebih lagi bersorak bagi Allah kita. Tuhan Engkau maha hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya mengajak kita untuk bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami diselamatkan oleh karena kasih-Mu, kami dipulihkan oleh karena kebaikan, dan kami mau mengangkat pujian kami lebih lagi kepada-Mu. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan sikap-Mu. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya Tuhan. Biarlah bibir kami, mulut kami memuji-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, mengatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, sungguh luar biasa. Pada siang hari ini Tuhan, kami naikkan sembah kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Yesus. Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Bentuk dalamku hati
seperti kau ingini. Roh Kudus datanglah, penuhiku, kegempaanmu pakai aku.
Kami serahkan seluruh jiwa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Hati ini Hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya untuk alat kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang bertahta di atas setiap hidup kami. Kami milik-Mu selamanya. Kami milik-Mu selamanya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menggapai hadirat-Mu. Kami mau menaikkan sembah kami Tuhan. Yesus, kami naikkan sembah kami. Sebab seluruh hidup kami ya Bapa, kami mau mempersembahkan kepada-Mu. Mari sama-sama sama Tuhan kita naikkan penyembahan ini. And I will live, and I will live for You. And I will live, and I will live for You. And I will live, and I will live, and I will live, and I will syukur dan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, jiwa kami, raga kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang telah memberkati kami di sepanjang minggu Tuhan.
yang telah memelihara setiap kehidupan kami. Walaupun banyak Tuhan tantangan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami melihat Tuhan kami besar, Allah kami setia memelihara kami, menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada kami Bapa. Bersyukur pada hari ini kami dapat berdiri di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersama dengan saudara kami seiman Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami juga bersyukur Tuhan buat Tuhan Yesus setiap kemenangan yang telah kami terima Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan yang telah mengadakan baptisan gereja kami, Tuhan telah melakukan visi Tuhan di Tuhan Yesus tahun ini Bapa, dan juga telah mengikuti tadi dasar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua Tuhan yang baik bagi kami, bagi sidang kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan telah mendapatkan pekerjaan Tuhan di bangunan. Itu semua pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Engkau melihat hati kami yang berseru kepadamu Bapa. Kami percaya setiap seruan kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Pada hari ini kami melihat Tuhan memberikan kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam gereja kami Bapa. Dan pada saat ini kami satukan hati kami untuk menaikkan doa kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi seluruh Tuhan Yesus kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati Tuhan yang mengabdi kepadamu Tuhan. Kepada Tuhan saja kami abdikan hidup kami. Engkaulah Tuhan bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada Tuhan yang lain di hati kami, di hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami persembahkan saja hanya kepadamu Tuhan. Mata kami, hati kami tertuju saja kepada Tuhan. Tidak ada satupun hal duniawi yang buat kami jauh daripadamu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami, kebenaran-Mu hidup dalam kami. Kami pegang setiap kebenaran firman-Mu. Kami pegang setiap Tuhan apa yang Tuhan katakan lewat ibadah kami, lewat gembala sidang kami, lewat firman Tuhan yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau lagi diperbudak oleh Tuhan Yesus dosa, tapi kami telah Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan Yesus kebenaran, karena Engkau yang telah memerdekakan kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bukan lagi hidup yang lalu, tapi karena hidup kami adalah hidup yang baru Tuhan. Dan biarlah hidup yang baru ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pakai untuk mengabdikan hidup kami menjadi kebenaran Tuhan bagi sekeliling kami, sehingga dimanapun kami berada, oh Tuhan Yesus, orang-orang melihat kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah orang-orang yang telah mengabdikan diri kami kepada Kristus. Bila firman-Mu Tuhan Yesus kami, oh Tuhan Yesus, praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus ajari kami, pimpin kami dalam setiap langkah-langkah kami, pimpin ketika kami mengabdikan hidup kami kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, walaupun ada tantangan, rintangan, tapi kami setia kepadamu, kami setia mengerjakan setiap perkara-perkara yang Tuhan sediakan kepada kami. Sehingga pada akhirnya kami tetap mengikut Engkau, mengabdikan hidup kami kepadamu. Dan kami juga berdoa bagi misi dan penglihatan bagi gereja kami di ujung tahun ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa luar biasa bagi gereja kami. Tuhan, pakai gereja untuk memuliakan nama-Mu di kota Padang ini Bapa. Pakai gembala sidang kami, pakai seluruh pengembalaan Tuhan. Pakai kami seluruh pelayan-pelayan dan juga jemaat-Mu untuk melihat visi yang akan Tuhan nyatakan, baik untuk melihat penglihatan yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Sehingga di akhir tahun ini semakin luar biasalah kuasa-Mu bagi gereja kami Tuhan. Sehingga gereja kami semuanya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat melihat isi hati-Mu Tuhan di ujung tahun ini Bapa. Sehingga di ujung tahun kami Tuhan bukanlah hal yang biasa-biasa kami lewati di setiap tahunnya, tapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami di setiap tahunnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan di dalam nama Yesus kami satukan hati kami petangkan segala pekerjaan si jahat. Mulai kami dapat mengikut Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Segala kekerasan hati, pemberontakan dalam nama silakan kami setiap jemaat Tuhan. Segala keduniawian yang buat kami jauh daripada Tuhan, tidak berkuasa tinggalkan kami. Dan mulai kami dapat melihat penglihatan visi misi daripada Tuhan. Tinggalkan kami setiap gereja-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu.
kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan. Kami kembali beribadah dan mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari perkenan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Nyatakanlah jalan-Mu, nyatakanlah juga rencana-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami boleh mengerti akan apa yang sedang terjadi pada hari ini. Nyatakanlah ya Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, namun dengan pernyataan daripada Roh Kudus saja. Nyatakanlah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti betapa baiknya, betapa sempurnanya rencana-Mu, betapa ajaibnya jalan-Mu, dan betapa luar biasanya dan tidak terselami apa yang Kau sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Nah, pada siang hari ini kembali kami dapat bersama-sama berkumpul dan kami akan dengarkan firman-Mu, baik kami yang di sini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang beribadah secara online. Kami berdoa Engkau yang akan menyingkapkan firman-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu tidak pernah kurang dan tidak pernah gagal untuk memukau kami. Firman-Mu akan memberikan pengertian baru dan memberikan jalan keluar bagi apa yang sedang kami hadapi. Kami mau tinggalkan dulu seluruh beban, seluruh permasalahan yang kami hadapi sepanjang hari-hari yang lalu. Kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, mendengarkan sabda-Mu dan memperhatikan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Sehingga ketika kami menyelesaikan ibadah, kami beroleh pengertian dan kami beroleh roh yang sudah disegarkan. Sehingga kami siap untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya. Mari Roh Kudus berfirmanlah dan bersabdalah bagi kami semua. Perkatakanlah sesuatu hal yang baik. Perkatakanlah suatu hal yang akan mengubahkan cara pandang kami. Sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak buat semuanya. Dan kami siapkan hati kami. Urapi dan berkati baik saya yang menyampaikan dan juga semua jemaat-Mu yang mendengarkannya pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap sedia menerima firman-Mu. Semua yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Haleluya dan selamat siang semua jemaat pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga boleh menyapa dulu kiri kanannya. Boleh senyum walaupun di belakang daripada masker. Saudara boleh tersenyum. Pada bulan ini kita membahas satu tema yang pastinya menarik bagi kita, yaitu pengabdian. Minggu yang lalu Gembala Sidang pun sudah mengajarkan dan sudah memberikan pembelajaran bagi kita mengenai pengabdian, bahwa pengabdian itu adalah ada 3 hal yang terkandung dalam pengabdian. Ada ketaatan, ada memberi, dan juga ada melayani. Minggu yang lalu juga Gembala Sidang mengajarkan bahwa pengabdian itu tanda kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, pengabdian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengabdian itu saya temukan artinya adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengabdi atau mengabdikan atau membaktikan diri. Dan pengabdian ini berasal dari asal kata yaitu namanya abdi. Abdi artinya hamba atau pelayan atau budak tebusan. Abdi sendiri artinya adalah hamba, pelayan, atau budak tebusan. Nah, di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, pengabdian itu diterjemahkan sebagai devotion. Devotion saya temukan ada banyak pengertian mengenai devotion. Salah satunya yang saya temukan adalah devotion adalah a religious worship or observance. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa devotion atau pengabdian adalah suatu ibadah atau ketaatan dalam beragama. Suatu ibadah atau ketaatan dalam beragama. Di dalam pengabdian berarti ada ketaatan. Sama seperti yang disampaikan pada minggu yang lalu dari Gembala Sidang, bahwa ada 3 hal yang tidak bisa lepas dari sebuah pengabdian. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah memberi, dan yang ketiga adalah melayani. Sama-sama kita katakan dulu. Ketaatan, memberi, melayani. Satu kali lagi sama-sama. Ketaatan, memberi, melayani. Pengabdian sendiri di dalam Alkitab bisa kita temukan dalam Roma 12 ayat 1. Dalam Roma 12 ayat pertama.
Mari kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya akan baca dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya, yaitu hati Allah. Melayani Dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Terjemahan tentang pengabdian kita temukan dalam Roma 12 ayat 1 dalam firman Tuhan. Dan pengabdian ini pun merupakan salah satu bagian dari judul besar kita pada tahun ini, yaitu purpose, yaitu tujuan. Bahwa tujuan kita bukan lagi untuk mengabdikan kepada diri kita sendiri, bukan lagi untuk melayani kepentingan diri kita sendiri. But purpose-nya kita, dreams-nya kita, mimpinya kita, teman-teman semua, ataupun pencapaian kita, bukan lagi untuk diri kita, namun untuk pribadi yang telah menebus kita. Sebagai suatu tanda kita mengucap syukur. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk bertanya dalam hati kita, kepada siapa kita mengabdi? Dan why? Mengapa saya harus mengabdi? Kepada siapa dan mengapa saya harus mengabdi? Nah, kenapa pembahasan mengenai pengabdian perlu kita bahas pada bulan ini? Karena bisa saja ada momen dalam hidup kita datang ke gereja, di dalam identitas kita, we are still Christian, kita masih Kristen, tapi kita nggak lagi mengabdi kepada pribadi yang menebus kita. Bisa saja kita datang melayani, bisa saja jemaat melihat kita melayani, kita beribadah, kita bermain musik, kita lead the worship, kita datang ke dalam 4D, bisa saja mereka melihat itu. Tetapi tentang pengabdian, siapa yang tahu kalau bukan hanya kita dan Tuhan yang tahu? Karena manusia apa yang bisa melihat apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Pengabdian pertama sekali bekerja di dalam hati kita. Itu sebabnya kita akan bisa bosan atau kita akan bisa menemukan titik jenuh. Atau mungkin kita akan berhenti untuk beribadah atau berhenti untuk melayani kalau kita tidak menjaga pengabdian di dalam hati kita. Itu makanya kita akan lihat ada beberapa teman-teman atau misalnya beberapa orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka berhenti setia kepada Tuhan. Karena mereka menunjukkan di depan manusia. Tetapi sekali lagi Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Dan tentang pengabdian, itu antara kita dan Tuhan yang tahu. Maka penting, pertanyaan itu kita tanya lagi dalam diri kita, kepada siapa kita mengabdikan diri kita, dan mengapa? Dan kalau kita mengerti bahwa kita adalah abdinya Tuhan, umat yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita akan sangat mudah menjawab kepada siapa kita mengabdi dan betapa perlunya kita mengabdi. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. But saya yakin bahwa emas, kita sama-sama yakin bahwa emas adalah salah satu hal yang bernilai di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita pun ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah Kristus yang tak bercacat.
Darah Kristus yang mahal. Kalau kita bicara tebusan atau bayaran, biasanya bayaran itu mengindikasikan atau menunjukkan nilai daripada barang tersebut. Benar bukan? Besarnya harga menunjukkan nilai daripada barang tersebut. Apalagi barang-barang yang bermerek. Contoh misalnya kita punya handphone yang bermerek. Let's say misalnya yang flagship ya, seperti misalnya iPhone atau Samsung yang flagship atau yang Vivo atau Oppo yang seri flagshipnya, kita akan rela merogoh kocek yang banyak untuk membayar walaupun itu harganya mahal, karena kita tahu bahwa ada nilai yang terkandung di dalam handphone yang mau kita beli tersebut. Jadi nilai ataupun besar daripada tebusan itu setara dengan nilai daripada yang ditebus. Demikianlah harga kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati di kayu salib bukan karena mahalnya dosa itu. Yesus mati karena mahalnya nyawa kita. Mungkin masih ada kita yang berpikir bahwa Yesus mati di kayu salib karena dosa saya yang terlalu besar, karena kutuk saya yang terlalu besar, karena penyakit saya yang terlalu susah. Bukan. Karena yang dia tebus adalah harga daripada jiwa kita. Begitulah mahalnya. Karena Yesus tahu, mengerti, dan Allah melihat bahwa di dalam diri kita ada nilai-nilai pribadi Allah. Itu sebabnya dia mau datang ke dunia, dia mati bagi kita, dia bangkit. Sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, beroleh berkat, beroleh kelimpahan, beroleh penebusan, beroleh kesembuhan. Demikianlah harga kita. Jadi kalau ada masih sampai hari ini yang merasa bahwa dirinya harus ditentukan seberapa mahal make up-nya, seberapa mahal bajunya, seberapa mahal mobil atau motor yang dia kendarai, itu pun penting, ya. Tapi itu bukan yang paling penting. Tidak salah kita memakai make up yang baik, baju yang baik, tidak salah kita memakai kendaraan yang baik, itu tidak salah. Tetapi harga kita, nilai kita bukan ditentukan dari itu. Karena nilai kita ditentukan seharga dengan darah Yesus yang menebus kita. Demikianlah mahalnya hidup saya dan hidup kita semua di tempat ini. Dan karena kita memahami bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, maka bukankah sudah sepantasnya kita menunjukkan kasih, loyalitas, dan antusiasme kita kepada Dia? Bukankah sepantasnya begitu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengerti bahwa Yesus sudah menebus kita, mengasihi kita, bahwa kita ada di sini, kita ada di dalam gereja, kita ada dalam komunitas, bukan karena diajak orang, bukan karena dipaksa seseorang, but we realize, kita mengerti, kita menyadari bahwa Yesus mengasihi kita, sayang sama kita, dan Dia mati bagi kita. Kalau itu yang kita sadari, maka nggak susah bagi kita untuk mengabdikan diri kita, karena Dia sudah beli kita, Dia sudah ganti harga kita. Pasti ada yang pernah berutang, atau mungkin ada yang pernah berutang. Dan pernah mungkin kita berhutang di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada kesanggupan kita. Dan ketika ada seseorang yang membayarkan utang tersebut, maka kita akan melihat orang yang berutang itu akan katakan, oh makasih banyak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gimana cara aku balas kebaikanmu, gimana cara gue balas ya jasa-jasa lo. Pada waktu saya kelas 3 SMA, waktu itu ada ya ujian akhir namanya, ujian nasional ya, ujian nasional. Dan kemudian ada teman-teman saya yang sangat lemah dalam mata pelajaran tertentu. Salah satunya adalah matematika. Nah, salah satunya adalah ketua OSIS saya. Dan kemudian seminggu sebelum ujian itu dimulai, maksudnya ujian nasional, dia katakan sama saya, John, jangan lupa ya John, ingat saya katanya. Nanti kalau lu cepat-cepat kerjakan matematika, begitu keluar, lu tekskan semua jawabannya.
Nah pada waktu saya itu ada dibagi grup A dan grup B. Terus dia bilang, mudah-mudahan lu segrup sama gue. Kamu segrup sama saya. Waktu itu saya grup A. Oke, saya bilang. Karena dia teman saya, ya ini bukan untuk dicontoh ya maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bagaimana saya pada waktu tersebut, ada teman-teman saya yang lemah dan kita perlu lulus waktu itu. Dan ya saya termasuk baik dalam matematika. Lalu kemudian saya selesaikan ujian nasional. Lalu saya keluar dan kemudian saya tekskan jawaban tersebut, tapi nggak semuanya. Enak kali kan kalau dia semuanya. Tapi lebih daripada setengah saya tekskan jawabannya. Lalu dia keluar, setelah dari ruang kelasnya dia keluar, dia peluk saya. John makasih, thank you banyak John, lu selamatin nyawa gue katanya. Oi, saya bilang, kita belum lagi lo hasilnya keluar. Ah enggak, gue percaya sama lu, jawaban lu pasti benar katanya. Oh jangan takabur juga, saya bilang. Mana tahu jawaban gue salah-salah. Ah pokoknya thank you banget lah katanya. Hasilnya keluar, sekitar 1 bulan kemudian hasil UN itu keluar, dan semua orang tercengang melihat hasil dia. Kalau hasil saya mungkin orang nggak tercengang, karena sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa ya beberapa kali saya juara di dalam sekolah saya. Tapi hasil dia membuat orang lain menganga. Karena nilai matematikanya above daripada 8, di atas 8. Semua orang langsung tidak mungkin pekerjaan dia. Ketika hasilnya keluar dan nilainya 80 ke atas, dia datang sama saya, dia peluk saya. Sampai hari ini, bahkan sampai 2 hari yang lalu kita masih chatting. Dia sekarang di Jakarta, dia seorang sound engineer. Dia selalu bilang, John, gue banyak berutang sama lo. Padahal itu hanya kunci jawaban. Dan dia merasa itu menyelamatkan sehingga dia tidak perlu mengulang paket C pada waktu itu. Dan dia akan terus merasa bahwa dia selalu bilang, apapun yang lu perlukan, calling aja gue. Sehingga pada 1 tahun yang lalu ketika kita ibadah online, kami nggak ngerti apa-apa untuk membuat musik, untuk mengeditnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube ada ibadah online kita, kami nggak ngerti apa-apa. Lalu saya teringat saya punya teman, bukan saya ingat utangnya, tapi saya ingat saya punya teman yang mengerti mengenai sound. Lalu saya telepon, boleh bantuin kita nggak untuk ibadah online? Karena kami nggak bisa ibadah onsite, kami harus ibadah online. Tenang aja Lip, tenang aja John katanya. Lu kirim sama gue kirim balik. Dia edit, dia bagusin, dia rapiin, dia kirim. Terus saya tanya, berapa jasanya? Dia bilang, kita ini friend katanya. We are friends katanya. So, walaupun friend kan gue mesti bayar berapa yang lo korbankan. Gue gak bisa gantikan apa yang lo korbankan dulu. Bukankah itu yang Yesus lakukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Bahwa dia menebus kita sehingga kita boleh kenal dia. Sehingga hari ini kita bisa baca Alkitab dan kita mengerti firman Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa datang, kita bisa bernyanyi, mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Bukankah itu semua? Karena dia memberikan kasihnya kepada kita. Nah kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Kristus, maka tidak susah bagi kita untuk mengabdikan diri kita kepada Kristus. Ada amin? Nah, selama kita masih ada di dunia, inilah waktu bagi kita, inilah kesempatan bagi kita untuk mengabdikan hidup kita kepada Kristus. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau bekerja di hadapan manusia, banyak orang bisa sungguh-sungguh. Banyak orang bisa mengerjakan pekerjaannya sungguh-sungguh. Contoh kecil pada waktu misalnya kita melayani di depan jemaat, pada waktu kita bermain musik, kita memimpin worship, memimpin praise. Orang kan melihat kita, mata melihat kita. Mudah bagi kita untuk sungguh-sungguh. Mudah bagi kita untuk tampak serius. Karena ada mata yang melihat. Namun bagaimana kalau hanya kita dan Tuhan yang tahu?
Itu artinya ada situasi di mana orang lain nggak lihat, tapi cuma kita dan Tuhan yang ada. Di sekolah kita, saat kita ngerjain PR, saat kita mengerjakan ujian kita, saat kita belajar secara online ataupun secara onsite, saat kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang swasta, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai yang lainnya. Ada momen di mana cuma kita dan Tuhan. Benar bukan? Ada momen di mana cuma kita dan Tuhan, di mana orang lain gak lihat. Apakah di tempat yang tersembunyi itu kita masih bisa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan serius? Nah, sebenarnya disitulah pengabdian itu terjadi. Bukan ketika orang lain melihat, bukan ketika orang banyak memandang, bukan ketika rame. Wah, itu mah orang bisa serius. Di situ sih orang bisa sungguh-sungguh, ya kan? Makanya sering kita lihat kayak gini. Dulu pada waktu gereja awal atau katakan 5-7 tahun yang lalu, seringkali kalau ada event, ada Natal, Paskah, kita buat fragmen, ya kan? Ada pemain yang seperti ini. Pada waktu latihan, hancurnya setengah mati. Bertele-tele, ketawa-ketawa, tiba-tiba pas hari H, kayak ada pengurapan khusus sama dia. Semua orang ketawa, semua orang enjoying the show, semua orang appreciate dia, tiba-tiba jadi hebat. Waktu itu saya pertanyaan bagi saya, pas latihan kayaknya si Anu itu jelek sekali gitu. Tiba-tiba pas ini kayak ada karisma yang muncul dari dalam dirinya. Dulu kita pikir itu karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi lama-lama bukan, Bapak Ibu Saudara. Karena memang di depan manusia kita mudah untuk sungguh-sungguh. Apalagi ketika itu mendatangkan pujian, mendatangkan reward, mendatangkan apresiasi, mendatangkan story, di mana supaya kita masuk story misalnya. Mudah sekali bagi kita untuk sungguh-sungguh. Benar bukan? Namun pengabdian terjadi di tempat yang tersembunyi. Pengabdian membuat rasa dari suatu pekerjaan berbeda. Sekali lagi saya sampaikan, pengabdian membuat rasa dari suatu pekerjaan berbeda. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kecil, pekerjaan-pekerjaan yang di rumah kita, mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah, namun tidak menyadari bahwa kita melakukannya karena kita adalah anak, itu rasanya pasti beda. Suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa memahami pengabdian di dalamnya, apalagi kalau dilakukan untuk tujuan uang, untuk tujuan reward, untuk tujuan pujian, apresiasi semata, ataupun untuk tujuan reward yang sifatnya sementara, pekerjaan itu akan rendah nilainya. Dan kita yang mengerjakan pun akan merasa sangat rendah mengerjakannya. Sambil cuci piring, lalu kita merasa, gua pembantu di rumah ini. Gua pembantu di rumah ini. Gua pembantu, fix gua pembantu. Pas kita lihat wajah kita, fix lu mirip pembantu. Dan kita terus menyapu, mengepel, lalu kita ngerasa, ya gua pembantu rumah ini. Percayalah. Mungkin kita bisa mengerjakannya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kalau udah 10 kali pasti akan ada komplain, akan ada menggerutu, sehingga hasilnya pekerjaannya pun gak maksimal. Dan kalau kita dalam pekerjaan pun, kita kerja baik, begitu ada bos datang, lalu kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Ya saya kasih contoh pekerjaan saya misalnya, saya sungguh-sungguh nangani pasien, tetapi dalam hati saya yang saya pikirkan, saya harus tangani sungguh-sungguh supaya uangnya banyak. Apakah orang tahu isi hati saya? Enggak. Yang hanya tahu itu saya dan Tuhan. Orang hanya bisa melihat pekerjaan yang saya kerjakan. Orang hanya bisa melihat pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tapi apa motivasinya? Apa yang terkandung dalam hati kita? Cuma Tuhan dan kita yang tahu. Itulah tempat tersembunyi. There is the hidden place. Itu dalam hati kita. Bukan tersembunyi maksudnya di sudut-sudut, di gorong-gorong, bukan. Tapi di hati kita. Itu tempat yang tersembunyi. Disitulah letak pengabdian itu seharusnya muncul. Dan ketika kita kerjakan dengan
Saya pernah masuk dalam fase ini. Saya pernah masuk. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara. 1 bulan apa 2 bulan yang lalu. Pada waktu itu pekerjaan itu sangat banyak sekali. Kesibukan itu sangat banyak sekali. Dan saya melihat ada banyak sekali yang saya dapat dari pekerjaan saya. Sampai ada 1 minggu yang saya jalani. Setiap kali ada panggilan pasien atau panggilan rumah. Saya langsung begitu pasien nelpon. Yang saya muncul dalam pemikiran saya adalah this is money. Ini uang. Sempat. 1 minggu itu saya jalani. Dan 1 minggu itu capeknya lebih berat daripada minggu-minggu yang sebelumnya. Sampai suatu minggu di mana pemikiran itu masih sempat muncul secara, saya nggak tahu, bukan secara sengaja, secara nggak sengaja pemikiran itu muncul. Sehingga setiap kali ada orang nelpon, setiap kali ada pasien yang datang, saya mikirkan bukan lagi pasien, tapi uang. Sampai suatu ketika, di suatu hari, apa yang saya terima dari pasien itu, menurut saya tidak pantas. Jumlah uangnya maksud saya. Dan waktu saya menyetir, saya mulai mendumel, saya mulai kesalahkan diri saya. Saya sudah buat yang terbaik, saya sudah layani dia dengan baik. Tapi kenapa yang dia kasih cuma segini? Ada yang pernah begitu? Saya sudah, tapi kok cuma segini? Sepanjang jalan saya ngedumel, sampai saya balik ke rumah. Lalu kemudian pada waktu di rumah, saya ingat tuh malam-malam saya lagi ngerjain di depan laptop saya. Saya mulai menyadari bahwa ada yang rusak, ada yang salah dalam cara saya berpikir. Saya pikir dulu saya nggak seperti ini loh. Saya nangani pasien dan saya anggap bahwa saya harus membaktikan diri saya kepada mereka. Saya nggak pernah menganggap pasien itu adalah uang. Saya selalu memikirkan bahwa ada pasien baru, ada kasus baru, dan maybe saya bisa belajar sesuatu dari mereka. Namun minggu itu, entah kenapa, ada yang mengganggu pemikiran saya. Dan minggu itu terasa lebih berat daripada minggu-minggu yang lainnya. Dan saya kecewa dengan apa yang saya terima. Bukan orang itu yang membuat saya kecewa. Bukan orang lain yang membuat kita kecewa loh Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya tangkap dari pembelajaran itu. Bukan orang lain yang membuat kita kecewa. Tetapi karena kita udah nggak lagi memberikan pengabdian dalam apa yang kita kerjakan. Dan kita berharap ada pujian yang sementara. Kita berharap kita dapat reward yang sementara. Kita berharap kita dapat uang. Benar, kita pasti akan diberikan itu. Tapi bukan semua yang kita lakukan harus dihargai dengan uang, harus dihargai dengan pujian, harus dihargai dengan apresiasi, dengan reward. Tidak. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setelah dari situ, kemudian saya menarik satu kesimpulan. Saya bilang sama adik saya bilang sama Ripka, dan saya bilang juga sama teman-teman sejawat, saya bilang seperti ini. Sebenarnya, berapapun yang dibayarkan oleh pasien kepada kita, tidak pernah bisa membayarkan pengabdian keilmuan kita kepada mereka. Pengabdian kita menyelamatkan nyawa mereka. Berapapun yang mereka bayarkan, gak akan bisa membayarkan pengabdian itu. Demikianlah seharusnya hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, tidak bisa membalas pengabdian kasih Tuhan kepada kita. Tidak bisa. Kalau kita memasak dengan baik, kalau kita menyapu dengan baik, kalau kita mengerjakan PR kita, mengerjakan ujian kita, kalau kita sungguh-sungguh belajar, apakah di depan laptop, ataukah pada waktu kita onsite di kelas kita, kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu pun gak bisa menggantikan pengabdian yang Yesus berikan kepada kita. Oleh sebab itu marilah apapun yang kita kerjakan, sertakan pengabdian di dalamnya. Rasanya akan beda, guys. Rasanya akan beda. Setelah kejadian itu, setelah pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, dan saya mulai berubah. Saya nggak lihat berapa yang mereka kasih. Saya nggak ekspektasikan suatu hal yang besar dulu. Tapi saya kerjakan sebaik yang saya bisa.
semaksimal yang saya bisa, sesempurna yang saya bisa. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang ada di tangan kita pada hari ini dengan sebaik mungkin, bukan supaya apresiasi orang datang, tetapi karena kita tahu Tuhan pun berikan yang terbaik kepada kita. Itu sebabnya kita kembali ke rumah, kita membersihkan, kita menyapu, kita melakukan pekerjaan rumah kita. Karena kita tahu kita mengabdi kepada Tuhan dan kita mengabdi sebagai seorang anak dalam rumah kita. Kalau rumah kita jorok, itu pun rumah kita. Kalau rumah kita bau, kalau rumah kita berantakan, itu pun rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan yang bisa bagi teman-teman yang statusnya anak? Apa yang kita bisa untuk menolong orang tua kita? Mari kita tolong semampu mungkin. Bukan supaya, hey Pak, gue sudah tolong pekerjaan. Coba Bapak Alis, banyak yang gue kerjain di rumah ini. Kita kali-kali aja ya Pak ya, kali 10.000 aja deh. Tapi kalau yang berat kali 20 ya, yang ringan kali 10. Kalau itu yang menjadi motivasi, kita nggak akan pernah bisa maksimal mengerjakan sesuatu. Biarlah motivasi kita mengerjakan setiap pekerjaan kita, karena kita mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi juga kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita hormatin. Dan ketika pengabdian ada, itu membuat pekerjaan sekecil apapun akan lebih bernilai. Amin. Itu membuat pekerjaan sekecil apapun, kalau ada pengabdian di dalamnya, akan membuat lebih bernilai. Kalau kita sungguh-sungguh di sekolah, kalau kita tidak mencontek pada waktu ujian, kalau kita berpakaian rapi di sekolah, bukan karena kita harus mengejar nilai, bukan karena supaya guru appreciate kita, bukan. Itu pun akan datang. Dan itu nggak usah dipermasalahkan. Itu pun akan datang Bapak Ibu Saudara. Tapi bila pertama kali, karena kita mengerjakan kesiswaan kita, karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga ketika ada masa sulit yang kita hadapi sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, ada trouble, ada masa sulit, ada musim yang sulit yang kita hadapi. Kita tetap bisa menjaga kesungguh-sungguhan kita. Karena kesungguhan tidak berdasarkan musim, tapi kesungguhan berdasarkan besarnya pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada 3 poin yang diberikan Gembala Sidang pada minggu yang lalu. Saya akan bahas ini pada yang 1 poin pada hari ini. Bahwa manifestasi pertama atau bentuk aplikatif pertama dari pengabdian adalah ketaatan. Sama-sama kita katakan ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Cerita mengenai Saul. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Mari kita perhatikan bahwa pada ayat 3, ada perintah, ada petunjuk yang Allah berikan kepada Saul. Namun apa kejadian di lapangan? 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 9. Ini yang Saul lakukan. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ayat 3 berisikan aturan yang Tuhan berikan melalui Samuel. Bahwa kejarlah orang Amalek, bunuh dan tumpaslah mereka. Jangan sisakan. Satu pun, bukan hanya satu manusia pun, tetapi
bahkan ternak sekalipun, engkau harus menumpas mereka, engkau harus membunuh mereka semua. Itu firman Tuhan kepada Saul. Tapi apa yang dilakukan Saul? Saul bunuh semua rakyat, tetapi Raja Agag, pemimpinnya nggak dia tumpas. Oke? Rajanya nggak dia tumpas. Dan nggak tahu kenapa. Dan kemudian pada ternaknya, Saul pun mengadakan tebang pilih. Yang buruk menurut dia beri, dia tumpas. Yang baik menurut dia sisakan, dia biarkan hidup. Ada dua yang dibiarkan Saul hidup. Yang pertama adalah Agag, raja orang Amalek. Dan yang kedua adalah hewan ataupun lembu yang tambun dan anak domba yang menurut Saul baik dalam pemandangannya. Apakah Saul melakukan seperti aturan yang Tuhan minta? Jawabannya adalah tidak. Saul melakukan berbeda dengan apa yang diminta Allah. Ayat 15 mengungkapkan alasannya. Saul katakan seperti ini, aku sengaja loh Samuel memisahkan yang lembu tambun dengan anak domba ini. Aku sengaja pisahkan supaya ini menjadi korban kepada Allah. Oke, perhatikan ini. Yang buruk dan rakyat daripada Amalek dia bunuh. Tetapi Agag dan ternak yang terlihat bagus dia sisakan. Terus dia bilang sama Samuel, ini pun kenapa aku sisakan ternak ini? Karena aku mau korban sama Tuhan nanti. Ini nanti mau aku korbankan sama Tuhan. Nanti. Apa? Nanti aku mau korbankan sama Tuhan. Samuel bilang, enggak seperti itu yang Tuhan bilang. Tuhan katakan, tumpas rajanya, rakyatnya, dan seluruh hewannya. Di sini kita lihat ada sudut pandang yang berbeda antara korban menurut Tuhan dengan korban menurut Saul. Yang menurut Saul, ini korban yang terbaik yang dia sisakan ini. Aku mau sisakan ini, aku mau kasih nanti sama Tuhan. Sengaja aku pilih yang cakep-cakep ini Samuel, so aku bisa berikan sama Tuhan. Tapi di mata Tuhan, bukan itu korbannya. Tetapi yang dibunuh, yang ditumpasnya itulah korban sebenarnya. Ada perbedaan sudut pandang yang sangat signifikan antara kita manusia dengan Tuhan mengenai korban. Menurut kita, yang terbaik adalah talenta kita, karunia kita. Mau saya bisa bermusik, ini yang mau saya persembahkan sama Tuhan. Tetapi menurut Tuhan, hidup yang sesuai aturan, itulah persembahan yang terbaik. Ini judul firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu sesuai aturan. Seolah-olah Saul menyimpan alasan yang masuk akal. Bahwa apa yang baik ini nanti dia mau persembahkan kepada Tuhan. Tapi yang Allah mau, bukan apa yang baik di hadapan manusia. Tetapi apa yang sesuai aturan yang disampaikan Tuhan. Amin. Itulah persembahan yang terbaik. Bahwa persembahan yang terbaik menurut Tuhan adalah bila Saul mengerjakan sesuai aturan yang Tuhan perintahkan, yaitu menumpas semua orang Amalek, rajanya dan semua ternak mereka. Inilah yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Bukan kita membunuh hidup kita, bukan kita membunuh tubuh kita, bukan. Tetapi bahwa hidup kita sesuai aturan. Haleluya. Karena itu yang terbaik menurut Tuhan. Itulah persembahan yang paling sempurna menurut Tuhan. Yaitu hidup yang sesuai aturan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ini jawab Samuel kepada Saul. Mari kita baca sama-sama. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saul menganggap bahwa apa nanti yang akan dia persembahkan, itulah yang terbaik. Tapi menurut Tuhan bukan itu yang terbaik.
Tuhan bukan menuntut bentuk konten, materi daripada korbannya. Tuhan bukan menuntut yang paling utama adalah usaha kita yang terbaik, pekerjaan kita harus baik, kekayaan kita, finansial kita harus baik. Itu pun perlu untuk kita kerjakan. Tetapi lebih daripada semuanya itu Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu, yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup yang sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena untuk hidup sesuai aturan, itu bukan karunia Tuhan kepada kita. Nggak ada orang yang terlahir mau hidup sesuai aturan. Pelajaran pertama yang kita terima dalam hidup adalah tidak, atau jangan, atau no. Benar bukan? Anak kecil, bayi, kalau dia mulai melakukan yang salah, pasti orang tuanya akan bilang, no, jangan. Pelajaran pertama dalam hidup bukan iya. Pelajaran pertama dalam hidup adalah no, tidak, jangan. Kita punya ada papis yang baru di rumah. Setiap kali dia melakukan yang salah, kita akan bilang, no, jangan. Dia naik ke tempat ketinggian, kita bilang, no, jangan. Dia pup, dia pipis sembarangan, kita bilang, no, jangan. Tidak boleh. Dan kita mau mereka hidup sesuai dengan aturan. Karena untuk hidup sesuai aturan, tidak satupun manusia yang memiliki bakat untuk itu. Benar-benar butuh pengabdian, benar-benar kita mesti menyerahkan seluruh kehendak kita, seluruh egonya kita, supaya kita mau hidup sesuai dengan aturan. Ketaatan nggak se-complicated yang kita pikir. Aduh ribet banget nih aturan, aduh jadi orang Kristen, aduh datang ke gereja, aduh begini. Aduh ada 10 lagi hukum Taurat, ada banyak sekali peraturan, belum lagi peraturan gereja, belum lagi peraturan kakak di 4D. Belum lagi peraturannya saya masuk TDRK. Belum lagi peraturan. Ketaatan enggak se-complicated itu. Samuel mengatakan pengertian dari ketaatan, bahwa ketaatan sesimpel mendengar dan memperhatikan. Ketaatan itu sesimpel mendengar dan memperhatikan. Apa yang perlu kita dengar? Yang pertama, dengarkan firman Tuhan yang Allah mau berikan melalui firman-Nya. Yang kedua, dengarkan suara Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Peraturan, kalau enggak kita mengerti kenapa, maka kita akan melakukannya dengan menggerutu. PSBB yang sedang kita jalani, PPKM yang kita jalani sekarang, kalau kita nggak mengerti kenapa itu harus dilakukan, kenapa itu harus dikerjakan, maka kita akan menggerutu terus. Oleh sebab itu kita perlu mendengar dua. Yang pertama kita perlu dengar apa yang Tuhan mau ajarkan, dan yang kedua kita perlu dengar suara Roh Kudus setiap hari untuk beri kita pengertian kenapa kita perlu melakukan peraturan tersebut. Perhatikan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan hal-hal kecil yang perlu kita ubah dalam karakter kita, dalam cara kita bekerja, dalam menjalani keseharian kita. Perhatikan apa yang perlu kita ubah. Dan setelah itu perhatikan apa hasil daripada perubahan itu. Dengan begitu enggak sulit bagi kita untuk hidup sesuai dengan aturan. Amin. Kita perlu perhatikan setelah kita merubah karakter kita, cara kita, setelah kita merubah respon kita perlu perhatikan, berubah enggak kehidupan kita. Kalau ternyata setelah itu kehidupan kita much better, lebih baik, lebih oke, lebih menyenangkan bagi Tuhan dan bagi orang tua, bagi keluarga kita, kenapa kita enggak hidup sesuai dengan aturan yang ada? Kenapa Allah menyampaikan melalui Samuel bahwa mendengar? Kita tahu ada 5 indera dalam diri kita. Ada melihat, ada merasa, membau, menyentuh, mendengar. Mendengar beda dari 4 indera lainnya. Kalau melihat, itu mudah.
sekali melihat seperti jemaat yang ada sekarang, kita bisa, oh, tadi ada baju yang dongker, ada baju pink, ada baju kuning, ada yang baju putih. Nggak susah. Merasa. Itu sebabnya ketika orang misalnya kena panas, dia bisa refleks langsung. Cepat sekali dia tahu ini panas. Oh ini duri, ini tajam. Membau. Nggak ada yang lewat tong sampah. Kira-kira ini bau sampah. Nggak bisa orang langsung begitu lewat. Misalnya truk sampah. Bau apa ini? Segitu cepatnya. Ya kan? Merasa. Walaupun mata kita ditutup. Hidung kita ditutup. Ya nggak bernapas juga sih. Maksudnya ya pakai masker atau apa. Kalau ada rasa yang nggak kita suka, pahit, sepet misalnya, kita nggak ada, enak kali kepahitan ini. Ya. Kita langsung, cuy begitu. Awal langsung begitu. Berbeda dengan mendengar. Untuk mendengarkan, menuntut fokus hidup kita. Kita perlu dengar. Apalagi kalau suaranya sayup-sayup. Apalagi kalau suaranya kecil. Apalagi kalau suaranya nggak jelas. Kita perlu memfokuskan pikiran kita, waktu kita, tenaga kita. Itu sebabnya ada orang yang, iya mak, ya oke. Apa tadi mak bilang? Karena dia nggak serius mendengarkannya. Karena untuk mendengar, beda dengan 4 indera lainnya. Kita perlu duduk tenang, dan kita perlu fokuskan pikiran kita, tenaga kita, usaha kita. Bagi yang pernah ujian TOEFL, pasti tahu sulitnya listening. Apalagi kalau speakernya, ya Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu. Thank you for the... Astaga. Apalagi kalau dulu ujian TOEFL, belum pakai headphone, masih pakai satu speaker. Itu rasanya mau kita tempelkan telinga kita ke speakernya. Apa dibilang sama si pronoun, si speakernya. Kalau pada waktu reading, grammar, ruangan itu bisa ribut. Tapi begitu listening, ruangan itu tenang sekali. Karena orang semuanya fokus. Apa tadi? Apa tadi? Lagi didengar. Semua orang berusaha. Saya nggak tahu, padahal sebenarnya begini bukannya telinganya makin panjang. Tapi semua orang berusaha, apa yang dibilang, apa yang disampaikannya. Karena ada pertanyaan di dalam ujian itu. There's listening, there's really different. Mendengarkan sangat beda dengan indera lainnya. Sangat beda dengan indera lainnya. Perlu fokus. Sama halnya dengan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita perlu fokus pikiran kita, usaha kita, tenaga kita. Disampaikan firman Tuhan juga tadi pagi oleh Gembala Sidang. Tidak cukup hanya berdoa, kita perlu untuk saat teduh. Kita perlu untuk duduk dengar Tuhan mau ngomong apa. Tahukah bahwa dengan mendengar kita akan lebih ngerti sesuatu? Siapa pernah baca rumus? Pasti pernah kan? Biasanya makin ribet rumusnya, makin kunang-kunang mata kita membacanya. Tetapi ada orang yang menerangkannya, semuanya terlihat menjadi mudah. Kalau kita menganggap firman Tuhan dan hanya membacanya sebagai sebuah peraturan, rumit. Tapi kalau ada pribadi yang menerangkannya kepada kita, dan kita fokuskan untuk mendengar dan memperhatikan, kita akan bisa mengerti kenapa kita harus melakukannya. Kenapa kita harus memberi, kenapa kita harus mengasihi, kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus sopan. Itu semua berasal daripada mendengar. Dengan mendengar dan memperhatikan, maka hidup kita bisa sesuai dengan aturan. Saya mengundang semua yang melayani untuk maju ke depan. Dengan mendengar dan memperhatikan, maka hidup kita bisa sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan bukan berarti kita baca bagus-bagus lalu kemudian, wah harus gini. Lalu kita benar-benar kayak mengurung diri, menstrikkan diri kita, mesti seperti ini, mesti seperti ini. Hey, itu bukannya membuat kita hidup sesuai aturan, tapi malah membuat hidup kita jadi orang aneh. Sesuai dengan aturan bermula dari mendengar dan memperhatikan.
Kalau kita mendengar dan memperhatikan dengan seksama apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita setiap hari. Saat kita diperhadapkan dengan keputusan, dengan pilihan, saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, lalu kita belajar untuk dengar, belajar untuk memperhatikan, gak sulit bagi kita untuk menyesuaikan hidup kita sesuai dengan aturan. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, orang yang tidak pakai helm, seandainya dia tabrakan, maka konsekuensinya berat sekali. Itu kita perhatikan, maka kita akan gak susah bagi kita untuk pakai helm, bukan? Karena kita sudah melihat, ternyata mereka yang tidak pakai helm, konsekuensinya berat. Kalau kita memperhatikan, mereka yang tidak sungguh-sungguh belajar, ternyata mereka tinggal kelas. Ternyata mereka menemui banyak kesulitan dalam hidupnya. Kalau itu yang kita perhatikan, kalau itu kita lihat, kalau itu kita dengar dan kita perhatikan, bukankah kita akan lebih mudah bagi kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar, untuk serius dalam belajar? Dan bukankah kalau kita mendengar dan memperhatikan suara Tuhan setiap harinya, bukankah hari itu tidak akan terasa berat bagi kita? Karena Dia sudah kasih tahu kepada kita terlebih dahulu. Marilah kita hidup sebagai orang percaya, sebagai bentuk pengabdian kita yang pertama, yaitu hidup sesuai dengan aturan. Saya akan tutup dengan Ulangan 5 ayat 33. Ulangan 5 ayat 33 berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Segala peraturan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Sekali lagi, bukan untuk menyusahkan kehidupan kita, tetapi untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Memang kita sudah dimerdekakan Bapak Ibu Saudara, diberikan freedom, dan sejalan dengan freedom itu ada free will, ada kehendak bebas. Gak ada satupun yang bisa maksa kita hidup sesuai dengan aturan. Even gembala, even teman-teman kita, even orang tua kita pun gak bisa maksa kita. Kita akan memberontak kalau kita dipaksa untuk hidup sesuai dengan aturan. Karena kita punya free will, itu anugerah Tuhan bagi kita. Kita punya kehendak bebas. Namun hari ini saya mau mengajak kita semua, kenapa kita nggak serahkan kehendak bebas kita itu, untuk serahkan untuk memilih hidup sesuai dengan aturan, tanpa paksaan, tetapi dengan sebuah pengabdian. Karena kita sadari bahwa Yesus terlebih dahulu sayang sama kita. Karena Yesus terlebih dahulu mati bagi kita, menebus dosa kita. Sehingga free will kita, kehendak bebas kita, bukan kita serahkan untuk kembali kepada dosa, tapi kita serahkan untuk hidup taat sesuai dengan aturan. Marilah kita mulai membangun, mendengar dan memperhatikan, bangun dari hal-hal kecil setiap hari. Di tempat-tempat yang tersembunyi, di mana hanya Tuhan dan kita yang tahu, di sanalah mendengar dan memperhatikan dibangun. Di mana hanya ada Tuhan dan kita, di sanalah mendengar dan memperhatikan dibangun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, syukur berkasih Tuhan. Sebelum kita bersyukur, berdoa bagi ibadah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, Saudara boleh mengambil waktu untuk bersekutu, berdoa. Mungkin ada saudara yang mau merefresh janji, komitmen saudara di hadapan Tuhan, untuk mengabdi lagi kepada Tuhan, untuk membaktikan diri kita kepada Tuhan, untuk belajar taat, hidup sesuai dengan aturan, belajar mendengar, belajar memperhatikan. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengambil waktu beberapa menit ke depan untuk berdoa, untuk bersekutu. Have your time. Have your time. Ini tidak mudah bagi kami. Tapi kalau Roh Kudus-Mu yang bekerja, tidak ada satupun yang mustahil. Tidak mudah bagi kami untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk bisa mendengar dan memperhatikan. But Roh Kudus-Mu adalah Roh penolong yang akan membantu kami supaya kami boleh belajar untuk taat. Thank you Lord. Thank you. Hallelujah.
Ajar kami setia melakukan dan mengerjakan firman-Mu, mendengar dan memperhatikan, mengarahkan telinga kami hanya pada firman-Mu. Kau yang berikan jalan, Kau yang berikan petunjuk, Engkau yang memberikan peraturan, sehingga kami bisa hidup dalam kelimpahan. Oh thank you Jesus. Kuatkan setiap yang lemah, bantu setiap yang kesulitan Tuhan. Ajar kami mengerti Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi, Kau telah memberikan yang terbaik, telah mengabdikan diri-Mu, berikan kasih-Mu bagi kami. Oh, dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Dengan apa? Dengan apakah Tuhan? Atas kasih-Mu, Oh, atas janji-Mu, kasih-Mu baik, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami beroleh pengertian yang baru bahwa hidup kami harus hidup sesuai dengan aturan. Karena seringkali kemalangan yang kami rasa, pencobaan ataupun malapetaka yang terjadi bukan karena ujian yang Engkau izinkan terjadi, bukan. Tapi seringkali kadang malapetaka itu terjadi oleh karena hidup kami tidak sesuai dengan aturan-Mu. Hari ini Engkau telah membukakan mata kami semua bahwa hidup kami bukan dibuat sulit dengan peraturan, tetapi justru peraturan firman Tuhan ada supaya hidup kami bisa hidup panjang umur dan berkelimpahan di negeri yang Tuhan janjikan kepada kami. Mari Roh Kudus ajari kami, karena ini tidak mudah, bukan talenta bagi kami untuk patuh, untuk taat, bukan suatu talenta bagi kami untuk mendengar, memperhatikan. Bila Roh Kudus memampukan kami, sehingga setiap hari kami belajar untuk fokuskan pikiran, tenaga kami, memfokuskan usaha kami, memfokuskan waktu kami untuk mendengarkan dan memperhatikan suara-Mu, sehingga firman-Mu tidak tinggal sebagai sebuah perkataan saja, tidak tinggal sebagai sebuah huruf, tetapi firman-Mu hidup dalam hati kami. Dan kami tidak sulit untuk mengerjakan firman-Mu. Karena kami telah terlebih dahulu mendengar dan memperhatikan. Kami percaya bahwa setiap yang mendengar, setiap yang memperhatikan, kepada mereka Tuhan berikan pengertian. Pengertian yang lebih dalam lagi, pengertian yang baru, pengertian yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau buat hidup kami lebih berharga daripada sebelumnya. Terima kasih Bapa. Yang berdoa bagi persembahan, kami bawa yang terbaik kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Karena Engkau begitu mengasihi kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Tuhan Yesus, ajari kami supaya di dalam pekerjaan, di dalam apa yang kami lakukan setiap hari, kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Seperti bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun orang lain tidak melihat apa yang kami kerjakan, walaupun kesannya skala pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kecil, namun kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena kami mau mengabdikan diri kami kepadamu. Engkau layak, Engkau pantas menerima yang terbaik dari kami. Dan tidak ada yang lebih rendah daripada itu. Terima kasih Bapa, berkatilah gereja-Mu untuk mempergunakan semuanya, menolong mereka yang kekurangan, membantu penginjilan, untuk melayani juga keluar kota Tuhan, pada jemaat-Mu yang ada di Pasaman Barat. Berkati juga gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Tuhan yang menjagakan juga bangsa kami, pemerintahan kami, kota kami, provinsi kami. Kepadamu kami serahkan seluruh pemerintah,
sehingga mereka mengambil jalan yang baik, mengambil keputusan yang benar bagi negara kami dan juga bagi provinsi kami. Tidak lupa kami berdoa bagi gembala sidang sebagai pemimpin. Tuhan terus menolong hamba-Mu, menguatkan dia, memampukan dia, sehingga hamba-Mu ini terus bersuka cita, bergairah untuk melayani-Mu, dan bergairah juga melayani jemaat-Mu Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih, berkati keluarga gembala, berkati juga full-timer, leaders dalam gereja, dan semua jemaat-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu bagi kami. Apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami perjuangkan, apa yang sedang kami imankan pada hari ini, kami percaya Tuhan dengan iman kami sudah menerimanya. Dan kami berjalan di dalam iman kami. Kami tidak berjalan sebagai orang-orang yang kalah, tapi kami berjalan dengan kepala kami terangkat tinggi. Karena kami tahu kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Allah yang kami sembah, yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan menjalani hidup kami dengan kepala kami terangkat tinggi, dengan tangan kami berserah kepadamu. Karena kami percaya Engkau Tuhan turun tangan memberkati kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bersama-sama kami menolak dan menghancurkan dalam nama Yesus sakit, maut, tinggalkan kehidupan kami, kegagalan, segera belalang pelahap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Marilah angkat tangan kita, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, Bapa yang pengasih, yang panjang sabar dan murah hati. Berkat daripada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Berkat daripada Roh Kudus, persekutuan dengan Roh-Nya yang menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Nah, sama-sama kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu and have a blessed weekend, Bapak Ibu Saudara.